Pembuatan video atau mengedit video. Baik, langsung saja. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang dibatasi oleh kurung siku. Tiap-tiap bilangan tersebut disebut dengan elemen matriks atau unsur matriks. Ordo matriks ditulis dengan notasi dalam kurung M kali N, dengan M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Ingat ya, baris itu kan yang horizontal, yang mendatar, kolom itu yang vertikal. Selanjutnya, banyak elemen matriks adalah hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom. Jadi gini, bedanya ordo matriks sama banyak elemen matriks itu, kalau ordo ditulis perkaliannya. Misalkan, sebuah matriks memiliki 4 baris 3 kolom, berarti ordonya ditulis dalam kurung 4 dikali 3. Jangan dikalikan terus ordonya 12, tetapi ditulis 4 dikali 3. Nah, kalau banyak elemen matriks, jumlah baris kali jumlah kolom. Selanjutnya, suatu matriks dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya gini, AIJ adalah elemen matriks A besar pada baris ke I dan kolom ke J. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada matriks A 2, 16, 3, 7, 9, 1, 6, 4, 0, 10, 8, 5. Ini merupakan sekumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang dan dibatasi oleh kurung siku. Oke, lengkapi tabel di samping. Yang pertama, banyak baris matriks A. Berarti baris itu yang horizontal, yang ke bawah. Berarti di sini ada 2, 9, dan 0. Berarti 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3. Selanjutnya, banyak kolom matriks A. Kolom itu yang ke samping. Berarti 2, 16, 3, 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 4. Ordo matriks A, barisnya kan di sini ada 3, kolomnya ada 4, berarti ditulis dalam kurung 3 dikali 4. Berarti jawabannya adalah 3 dikali 4. Nah, selanjutnya ada banyak elemen matriks A. Kalau ini, langsung saja dikalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, kemudian A kecil 2, 3. Berarti baris kedua dan kolom ketiga. Di sini ada 9, 1, 6. Berarti jawabannya adalah 6. Yang terakhir, A kecil 14. Berarti baris ke-1 dan kolom ke-4. 2, 16, 3, 7. Berarti jawabannya adalah 7. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks dari topik yang kami bahas. Langsung saja kita mulai ke materinya.
Matriks merupakan susunan bilangan yang ditulis dalam bentuk baris dan kolom. Jenis suatu matriks ditentukan oleh ordo matriks atau jumlah baris dan kolom, serta nilai dari unsur-unsur di dalamnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, matriks dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada matriks baris, adalah matriks yang hanya memiliki satu baris, namun dapat memiliki satu atau lebih kolom. Karena hanya terdiri dari satu baris, matriks ini juga sering disebut sebagai vektor baris. Jenis matriks ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan data yang tersusun secara mendatar. Contohnya, jika kita mempunyai matriks A mempunyai satu baris dan 3 kolom, elemen matriksnya adalah 1, negatif 2, dan 3. Karena hanya memiliki satu baris, maka matriks ini disebut matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom, adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom, tetapi terdiri dari beberapa baris. Matriks ini disebut juga vektor kolom. Matriks kolom sering digunakan untuk menuliskan data yang tersusun secara vertikal. Contohnya, kita mempunyai matriks A 3 baris dan 1 kolom. Elemen matriks adalah 1, 4, dan 9. Karena hanya memiliki satu kolom, maka disebut matriks kolom. Yang ketiga ada matriks 0, adalah matriks yang semua elemen atau unsurnya bernilai 0. Ordo matriks 0 dapat bermacam-macam tergantung jumlah baris dan kolomnya. Contohnya, jika kita memiliki 3 baris dan 2 kolom, semua elemennya bernilai 0, tidak ada satupun unsur yang bernilai selain 0. Oleh karena itu, matriks ini disebut matriks 0. Yang keempat ada matriks negatif, yang dimana semua unsurnya bernilai negatif. Matriks ini juga dapat diperoleh dengan cara mengalihkan suatu matriks dengan bilangan negatif 1, sehingga setiap elemen dalam matriks berubah menjadi negatif. Contohnya, jika suatu matriks A memiliki elemen positif, maka matriks negatif A akan memiliki elemen negatif. Semua unsur bernilai kurang dari 0. Contoh elemennya negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Yang kelima ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Matriks bujur sangkar atau matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, sehingga ordonya berbentuk M kali M. Matriks ini juga disebut sebagai matriks persegi. Contohnya, jika kita mempunyai matriks A 3 baris dan 3 kolom, setiap baris dan kolom memiliki jumlah yang sama. Elemennya dibaca per baris, kayak misalnya baris pertama 2, 8, dan 1. Karena baris dan kolomnya sama banyak, maka disebut matriks bujur sangkar. Yang keenam ada matriks diagonal, yang dimana adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal berutama bernilai 0. Diagonal utama adalah elemen-elemen yang posisinya dari kiri atas ke kanan bawah. Contohnya kayak elemen diagonal utama adalah 3, 1, dan 5. Semua elemen di atas dan di bawah diagonal bernilai 0. Karena memenuhi sifat tersebut, maka matriks ini disebut matriks diagonal. Yang ketujuh ada matriks skalar, adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya memiliki nilai yang sama. Elemen selain diagonal tetap bernilai 0. Contohnya, semua elemen diagonal bernilai 3. Elemen selain diagonal bernilai 0. Karena semua elemen diagonal sama, maka disebut matriks skalar. Yang kedelapan ada matriks identitas, adalah matriks skalar khusus yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. Matriks ini juga dikenal sebagai matriks satuan. Contohnya, semua elemen diagonal bernilai 1. Elemen selain diagonal bernilai 0. Jika suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Yang kesembilan ada matriks transpose, adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Matriks transpose dari matriks A dilambangkan dengan, contohnya kayak baris pertama matriks A menjadi kolom pertama pada nilai elemen tetap. Hanya posisinya yang berubah. Proses ini disebut transpose matriks. Yang ke-10 ada matriks simetris,
yang dimana matriks bujur sangkar yang memiliki sifat bahwa matriks tersebut sama dengan transposenya. Contohnya jika elemen di atas diagonal utama sama dengan elemen di bawah diagonal utama, jadi elemen baris ke-1 kolom kedua sama dengan elemen baris ke-2 dan kolom ke-1. Karena memenuhi sifat ini, maka matriks tersebut disebut matriks simetris. Yang terakhir atau yang ke-11 ada matriks singular dan non-singular. Matriks singular adalah matriks bujur sangkar yang memiliki determinan sama dengan 0, sehingga tidak memiliki impres. Sebaliknya, matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 dan memiliki impres. Contohnya, matriks singular tidak dapat dibalik, tetapi matriks non-singular dapat dicari impresnya. Jenis matriks ini sering digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang operasi dan sifat-sifat matriks. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pengertian dan kesamaan matriks, bahwa kedua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut memiliki ukuran yang sama dan unsur-unsur yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut sama. Kita ambil contoh, di sini ada matriks A, B, C, dan D. Matriks A, baris pertamanya ada 1 dan 3, baris keduanya ada 7 dan 5. Matriks B, baris pertamanya ada 1 dan 3, baris keduanya ada 7 dan 5. Matriks C, baris pertamanya ada 1 dan 3, baris keduanya ada 9 dan 5. Begitu pula pada matriks D. Di sini baris pertamanya ada 1, 3, dan 7, baris keduanya ada 7, 5, dan 9. Di sini kita bisa lihat pada matriks A dan B, karena matriks A dan B memiliki ukuran yang sama, begitupun unsur-unsur yang bersesuaian pun sama. Pada matriks A dan C, karena A dan C memiliki ukuran yang sama, namun ada unsur yang bersesuaian yang tidak sama, yaitu 7 dan 9. Pada matriks A dan D, itu kita sudah terlihat jelas karena matriks A dan D tidak memiliki ukuran yang sama. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai penjumlahan matriks. Jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang ukurannya sama, maka A tambah B merupakan matriks yang diperoleh dengan menambahkan unsur-unsur yang bersesuaian pada A dan B. Artinya, jika dua matriks atau lebih memiliki ukuran yang berbeda, maka matriks-matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Kita ambil contoh, di sini ada matriks A. Baris pertama ada 2, 0, dan 7. Baris kedua ada 1, 4, dan 8. Matriks B, min 1, 5, dan 6. Baris keduanya ada 2, 3, dan 3. Matriks C, di sini baris pertamanya ada 1 dan 1, baris keduanya ada 2 dan 3. Maka kita dapat jumlahkan matriks A tambah matriks B. Baris pertama 2 ditambah min 1 hasilnya 1, 0 ditambah 5 hasilnya 5, 7 ditambah 6 hasilnya 13. Baris keduanya kita jumlahkan juga, 1 ditambah 2 hasilnya 3, 4 ditambah 3 hasilnya 7, 8 ditambah 3 hasilnya 11. Karena matriks C memiliki ukuran yang berbeda, maka tidak dapat dijumlahkan.
Nah, yang selanjutnya adalah pengurangan pada matriks. Syarat operasi pengurangan ini sama dengan penjumlahan, yakni ukuran matriks yang dioperasikan harus sama. Jadi, jika A dan B adalah sebarang dua matriks yang ukurannya sama, maka kita tinggal mengurangkan unsur-unsur yang bersesuaian pada A dengan B. Contoh, pada 5.5 digambar di samping ini. Di sini ada matriks A dan matriks B. Matriks A-nya adalah 2, 0, 7, 1, 4, dan 8. Sedangkan matriks B-nya adalah negatif 1, 5, 6, 2, 3, dan 3. Lalu, kita tinggal mengurangkan saja antara A dengan B. Jadi, hasilnya adalah 2 dikurangi min 1, jadi 3. 0 dikurangi 5, jadi min 5. 7 dikurangi 6 menjadi 1, 1 dikurangi 2 menjadi min 1, 4 dikurangi 3 menjadi 1, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan matriks, pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komunitatif dan sifat asosiatif. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan perkalian matriks dengan matriks. Syarat utamanya yaitu dua matriks dapat dikalikan dengan banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Sehingga hasil perkalian tersebut memiliki orde baru banyak baris matriks pertama kali banyak kolom matriks kedua. Kita dapat ambil contoh matriks A baris pertama 1, 0, dan min 1, baris kedua 3, 2, dan 4. Begitupun matriks B. Kolom pertama 2, 4, dan min 1, kolom keduanya ada 0, 1, dan min 2, kolom ketiganya ada 3, 0, dan 5. Cara pertama untuk mengalihkan matriks A dan B adalah matriks A baris pertama dikalikan dengan matriks B kolom pertama. 1 dikali 2 tambah 0 dikali 4 ditambah min 1 dikali min 1 sehingga menghasilkan 3. Yang kedua, matriks A baris pertama dikalikan dengan matriks B kolom kedua. 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah min 1 dikali 2 sehingga menghasilkan min 2. Selanjutnya, matriks A baris pertama dikalikan dengan matriks B kolom ketiga. 1 dikali 3 tambah 0 dikali 0 tambah min 1 dikali 5 sehingga menghasilkan min 2. Selanjutnya kita mengalihkan matriks A kolom matriks A baris kedua dengan matriks B kolom pertama. 3 dikali 2 tambah 2 dikali 4 tambah 4 dikali min 1 sehingga menghasilkan 10. Selanjutnya baris matriks A baris kedua dengan matriks B kolom kedua. 3 dikali 0 tambah 2 dikali 1 tambah 4 dikali 2 sehingga menghasilkan 10. Selanjutnya kita kalikan matriks A baris kedua dikalikan dengan matriks B kolom ketiga. 3 dikali 3 tambah 2 dikali 0 tambah 4 dikali 5 sehingga menghasilkan 29. Maka dapat kita tulis A kali B sama dengan C. Untuk baris pertamanya ada 3, min 2, dan min 2. Baris keduanya ada 10, 10, dan 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpangkatan matriks. Perpangkatan matriks adalah operasi pada matriks bujur sangkar, yaitu jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dengan cara mengalihkan matriks tersebut dengan dirinya sendiri secara berulang sesuai pangkatnya.
Maka dapat kita ambil contoh matriks A, baris pertamanya ada 2 dan 4, baris keduanya ada 1 dan 3. Maka matriks A kita pangkatkan 2, yaitu baris pertama 2, 4, 1, 3 dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu 2, 4, 1, 3. Cara pertama untuk mengalihkan matriks tersebut yaitu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. 2 dikali 2 tambah 4 dikali 1 sehingga menghasilkan 8. Yang kedua, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. 2 dikali 4 tambah 4 dikali 3 sama dengan 20. Selanjutnya, baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1. 1 dikali 2 tambah 3 kali 1 sehingga menghasilkan 5. Selanjutnya, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 1 dikali 4 tambah 3 dikali 3 sehingga menghasilkan 13. Maka dapat kita tulis bahwa A pangkat 2 untuk baris pertamanya 8 dan 20, untuk baris keduanya 5 dan 13. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai determinan. Suatu matriks yang memiliki determinan hanyalah matriks bujur sangkar. Determinan dapat didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer. Yang dimaksud dengan hasil kali elementer adalah setiap hasil kali n dari matriks tersebut. Misal, matriks A merupakan matriks bujur sangkar. Biasanya, fungsi determinan disimbolkan dengan det. Jumlah semua hasil dikali elementer dari A disimbolkan det A, atau sering juga disimbolkan determinan A. Sementara jumlah det A merupakan determinan. Contoh pertama yaitu ada matriks ordo 2 kali 2. Diberikan A adalah matriks. Determinan A sama dengan di baris pertama ada 3 dan 1, baris kedua 5 dan 7. Sehingga det A sama dengan 3 kali 7 dikurang 1 dikali 5. Contoh kedua, matriks ordo 3 kali 3 yang seringkali disebut dengan metode Sarrus. Metode ini hanya dapat digunakan untuk matriks berordo 3 kali 3. Jika A adalah matriks dengan A sama dengan di kolom pertama ada A11, A21, dan A31. Di kolom kedua ada A12, A22, dan A32. Di kolom ketiga ada A13, A23, dan A33. Cara kerja metode ini yaitu Cara kerja ini adalah menempatkan dua kolom pertama dari determinan awal, lalu jumlahkan hasil kali unsur pada tiap diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dan dikurangi dengan jumlah hasil kali unsur pada tiap diagonal dari kiri ke bawah kanan atas. Contoh 5.10.
Diberikan A adalah matriks. Tentukan nilai det A. Menggunakan metode Sarus. A sama dengan di kolom pertama ada 3, 1, dan 2. Di kolom kedua ada 2, 6, dan min 4. Di kolom ketiga min 1, 3, dan 0. Jawab det A sama dengan, tulis ulang kembali soalnya, lalu kalian menempatkan 2 kolom pertama dari determinan awal yang 3, 1, dan 2, dan 2, 6, dan min 4. Itu kalian tulis ulang kembali. Setelah itu kalian kalikan dari sisi kiri ke kanan bawah. Jadi det A sama dengan kurung buka 3 kali 6 kali 0 hasilnya 0 ditambah 2 kali 3 dikali 2 hasilnya 12 ditambah min 1 dikali 1 dikali min 4 hasilnya 4. Kurung tutup dikurangi. Sekarang dari sisi bawah ke kanan, dari sisi kiri bawah ke kanan atas. Kurung buka 2 kali 6 dikali min 1 hasilnya min 12 ditambah min 4 kali 3 kali 3 hasilnya negatif 36. Jangan lupa kalian pakai tanda kurung. Ditambah 0 dikali 1 dikali 2 hasilnya 0. Lalu kalian jumlahkan hasil dari perkalian tadi dan dikurangi. Jadi 0 tambah 12 tambah 4 hasilnya 16 dikurang min 12 ditambah min 36 ditambah 0 hasilnya negatif 48. 16 dikurangi negatif 48 hasilnya 64. Selanjutnya ada determinan matriks berordo 4 kali 4 atau dapat dihitung melalui ekspansi kofaktor. Cara ini dapat digunakan untuk mencari determinan pada semua matriks bujur sangkar yang berordo berapapun, termasuk ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Sebelum menggunakan ekspansi kofaktor, kita harus memahami terlebih dahulu minor dan kofaktor suatu matriks. Minor unsur A, I, J yang dinotasikan dengan M, I, J adalah determinan submatriks setelah menghilangkan matriks ke I dan kolom J dari A. Sementara itu, kofaktor unsur A, I, J adalah bilangan negatif 1 pangkat I tambah J M, I, J yang dinotasikan dengan CIJ. Contoh soal 5.11. Diberikan determinan A sama dengan kolom pertama 3, 1, 2 dan kolom kedua 2, 6, min 4, kolom ketiga min 1, 3, dan 0. Minor unsur A12 adalah M12 sama dengan
Di kolom pertama ada 3, 1, dan 2. Di kolom kedua ada 2, 6, dan min 4. Di kolom ketiga ada min 1, 3, dan 0. Cara pengerjaannya, kalian bisa hilangkan dari baris pertama dan kolom kedua. Kalian bisa tulis ulang sama dengan di kolom pertama 1 dan 2 dan di kolom kedua 3 dan 0. Setelah itu kalian kali silang antara 1 kali 0 dan 3 kali 2. Dan kalian setelah kalian dikali silang, setelah dikali silang kalian jumlahkan dan hasilnya menjadi negatif 6. Sedangkan kofaktor A12 adalah C12 sama dengan dalam kurung negatif 1 pangkat 1 tambah 2 M12 sama dengan 6. Bahwa setiap kali mencari CIJ, maka selalu mencari MIJ. Dan yang membedakannya adalah tanda positif dan negatif. Hal ini dikarenakan pangkat I dan J dari perpangkatan negatif 1 pangkat 1 tambah J. Apabila dibuat pola pangkat bilangan ganjil atau genap sebagai tanda untuk mengisi unsur-unsur pada matriks, maka dapat dibuat pola sebagai berikut. Di baris pertama ada positif, negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Di baris kedua negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Kalian bisa isi mau di baris pertama, apa di baris kedua, apa di kolom ke-1, di kolom kedua, di kolom ketiga, dan seterusnya. Itu bakalan sama urutannya. Selanjutnya, untuk mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor dilakukan dengan cara menambah setiap hasil dari unsur-unsur suatu baris dengan kofaktor-kofaktornya. Misal, A adalah matriks yang berukuran M kali M serta 1 kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan M dan 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan M. Maka berlaku det A sama dengan AI1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah dan seterusnya, ditambah lagi AIM dan dikali CIM. Itu untuk ekspansi kofaktor panjang baris I. Dan det A sama dengan A1J kali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah dan seterusnya, ditambah AMJ dikali CMJ. Ini untuk ekspansi kofaktor panjang kolom J. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan materi matriks, yaitu materi terakhir tentang inverse matriks. Baik,
Langsung saja, inverse matriks dari A adalah matriks B, sehingga matriks AB sama dengan matriks BA. Hal ini berlaku jika matriks A adalah matriks bujur sangkar dan A dapat dibalik atau invertible. Notasi untuk menyatakan inverse matriks A adalah A pangkat negatif 1. Sementara untuk mencari matriks A pangkat negatif 1 dapat menggunakan rumus A pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A, dengan catatan determinan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada contoh, apabila A adalah matriks berordo 2 dikali 2 dan positif AD dikurangi BC tidak boleh sama dengan 0. Bagaimanakah matriks A negatif 1 yang terbentuk? Sebelum mencari A pangkat negatif 1, kita cari terlebih dahulu determinan A dan adjoint A. Dengan determinan A sama dengan positif AD dan negatif BC, maka C11 sama dengan D, C12 sama dengan negatif C, C21 sama dengan negatif B, dan C22 sama dengan positif A. Sehingga matriks kofaktor adalah C sama dengan D negatif C dan negatif B positif A. Jadi adjoint matriks A yaitu C pangkat T sama dengan positif D, negatif B, dan negatif C positif A. Maka diperolehlah sebuah rumus yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi positif AD dikurangi BC. Hasil akhir di atas dapat menjadi sebuah rumus praktis yang digunakan untuk mendapatkan inverse matriks yang berordo 2 kali 2.